Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa huwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berkah ini kita semuanya bisa bersama-sama untuk thalabul ilmi. Untuk itu dari kemudahan, keamanan, berkah dari Allah Subhanahu wa taala mari kita syukuri. Mari kita syukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah kita menjadi abdan syakura. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa dilestarikan nikmatnya, ditambah nikmatnya, dan nanti kita bertanggung jawab di akhirat dengan nikmat-nikmat yang kita nikmati. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir. Semoga besok kita dimudahkan untuk menjumpai beliau dan kemudian diberi syafaatnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, melanjutkan materi tentang kuwatul Islam, anasirul kuwatu fil Islam, yakni kekuatan-kekuatan dalam Islam supaya kita menjadi muslim yang kafah, supaya kita menjadi muslim yang memiliki izzah, supaya Islam yang kita peluk ini menjadi rahmatan lil alamin. Karena dari 7 anasir kuwatul Islam itu, kalau semuanya ya salah satu saja digunakan mulia, apalagi semuanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menggunakan Islam itu secara menyeluruh. Jadi wong Islam itu sing tenanan, wong surga iki larang. Kita itu pengen mendambakan kedamaian di muka bumi untuk diri kita dan keselamatan nanti di akhirat. Itu jerbasuki mawa beo. Maka kalau tidak sungguh-sungguh dalam menggunakan dinul Islam, ya nanti tidak akan mendapatkan harapan-harapan atau janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu aduwwum mubin. Jadi kita semuanya ini diperintahkan oleh Allah ketika agama Islam itu sudah diridhoi dan disempurnakan oleh Allah sebagai nikmat yang terbesar dan teragung, maka kita gunakan, kita amalkan, ya, kita sebarkan supaya menjadi milah, menjadi agama, menjadi pandangan hidup bagi seluruh manusia. Maka banyak di antara ayat-ayat itu yang menyebut dengan ya ayuhan nas,
Ya ayuhan nas, Allah menawarkan Islam. Tapi kalau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya jangan pilih-pilih. Jangan sampai kita itu pilih-pilih. Agama Islam itu syariatnya banyak dari semua sisi kehidupan. Nah itu disuruh untuk menggunakan semua, bahwa namanya pandangan hidup itu dari masalah yang kecil sampai yang besar. Sebagaimana anasirul quwwah fil Islam ini baru yang pokok-pokok 7. Yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan i'tiqad, akidah, keyakinan itu dengan menggunakan i'tiqad akidah Islam, sehingga kita semuanya itu di bawah bimbingan Allah, namanya akidah robbaniyah ya. Sementara kita dari wong Jawa itu masih banyak etok tinggalan dari orang tua kita, yang kemudian i'tiqad itu kemudian turun-temurun kita yakini. Nah, mana-mana yang tidak sesuai dengan i'tiqad yang diperintahkan Allah, mari kita buang. Mana-mana i'tiqad itu yang tidak selaras dengan Islam atau bertentangan dengan Islam, maka kita harus memilih Islam. Itulah makna konsekuensi daripada ketika kita tiap pagi zikir, apalagi zaman SD waktu diulang Pak Jun itu pada itu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ternyata konsekuensinya ketika kita itu ridho, rela Allah itu menjadi Rabb kita, berarti kita mengikuti arahan-arahan Allah dalam Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Nah itu i'tiqad. Yang kedua akhlak. I'tiqad saja kalau dipegang teguh itu sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ya, para salafus saleh dulu, mereka berpegang teguh kepada Islam itu sampai kemudian kekuatannya luar biasa, yang tidak mungkin itu ketika kita ini tidak memiliki keyakinan ya, sebagaimana Bilal bin Rabah di tepi waktu di padang Sahara panas, dia mampu untuk berteguh hati, namanya sabat ya, memegang prinsip-prinsip Islam, tidak akan mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah banyak, ada namanya Ammar bin Yasir, ada namanya Yasir bin Amir, ada namanya Sumayyah. Bahkan dulu itu yang namanya Ahlul Hijrah yang pertama, itu 73 orang itu hijrah dari Makkah menuju ke Habasyah lewat laut, 73 orang dilakoni dalam rangka untuk menyelamatkan akidah, karena kuatnya akidah. Nah, itulah kekuatan-kekuatan yang membuat kita ini kemudian sabat, membuat kita itu teguh pendirian. Kemudian akhlak, kemarin sudah kita bahas, itu orang Islam itu tampak bagus akan akhlaknya, sebagaimana Rasulullah akhlaknya itu adalah akhlak Quran, di mana selaras dengan fitrah manusia. Yang namanya manusia itu ya, karpe itu dipergauli dengan baik-baik, dan yang paling baik itu adalah Islam. Wong hewan saja itu merasakan nikmatnya Islam ya, hanya pada Islam kemudian hewan itu merasakan keadilan. Hari ini masih berlangsung ya di daerah-daerah bekas khilafah Islamiyah, baik itu di Timur Tengah maupun di daerah Turki, itu di padang-padang pasir, di hutan-hutan, di puncak-puncak gunung itu ya, mereka para penguasa itu masih membuat kolam-kolam air untuk memberikan minum burung-burung di situ, hewan-hewan buas di situ. Ada yang kemudian menyebar makanan, sebagaimana Umar bin Khattab menyebar gandum yang masih utuh-utuh di gunung. Untuk apa, wahai Amirul Mukminin? Aku takut nanti kalau Allah meminta pertanggungjawabanku atas
tuntutan daripada burung-burung pada saat memerintah, kemudian mereka itu sulit untuk mencari makan. Loh, mulai dewi itu malah susu dibuang. Nah, ini gandum saja itu dipakai ayam. Itulah Islam. Kalau akhlaknya itu akhlak Islam, adabnya adab Islam, semuanya itu mendapatkan bagian masing-masing. Sing jenenge anak wani karo wong tuwa eneng karena ada konsep birrul walidain. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ibadah. Kalau di Indonesia itu masih tampak ibadah. Itu. Apalagi kalau Jumatan, apalagi kalau Idul Fitri, Idul Adha. Itu apalagi kalau perayaan-perayaan besar itu. Ta'abudiannya masih tampak. Begitu saja tampak dari luar tuh Indonesia itu mayoritas agama Islam. Walaupun jerone piye nyatane masjid sing gede-gede itu ya ora kebak. Masjid cilik wae ora kebak ya gede meneh. Itu menunjukkan apa? Ya, ternyata ini masalah ta'abudiyah atau ibadah ini masih perlu untuk mendapatkan tarbiyah atau mendapatkan dakwah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang keempat lima ya. Jadi kemarin itu yang belum itu tentang ekonomi. Ekonomi ini penting sekali ya, mendapatkan urutan kedua kalau seorang muslim. Kalau orang-orang yang tidak memiliki tujuan akhirat ini menjadi hal yang pertama. Maka rakyat yang belum memiliki iman, itu bahasa Al-Qur'annya adalah Arab Badui. Qalatil a'rabin. Itu dalam surat Hujurat itu disebutkan qalatil a'rabuna amana qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yudhil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui itu kalau sekarang ya orang-orang awam yang belum ngaji. Mereka belum masuk imannya ke dalam hati karena mereka itu belum mendapatkan asupan-asupan ilmu, semangat-semangat, aran-aran dalam Quran dan hadis. Bahasanya durung ngaji. Yang durung ngaji itu terus mlebune sapa ngendi ilmune? Keyakinannya dari mana? Itu. Maka orang Arab Badui itu ya, itu disebut muslim, belum sampai kepada mukmin. Mau mengatakan qalu amana qul lam tu'minu, kamu jangan mengatakan kami telah beriman, itu. Walakin qulu aslamna, kowe ngomong wae itu aku orang muslim, itu. Sudah cukup, itu. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk iktisadi, ekonomi itu menjadi termasuk menjadi harapan terbesar ya bagi manusia pada umumnya. Itu wong tidak pejaraan atau orang-orang apa namanya ekonomi lemah kuwi seneng duit, wong sugih ya seneng duit. Pada prinsipnya naluri manusia itu pengen kaya, pengen mudah, gitu. Itu lumrah. Itu. Maka Islam kemudian memberikan aran-aran dalam perkara ekonomi supaya tidak terjadi kecurangan, supaya berimbang antara hak dan kewajiban, supaya jauh dari praktek-praktek kedzaliman. Ya, diantaranya adalah paling getol, paling tidak suka dengan riba itu kaum muslimin. Maka orang Yahudi yang mengembangkan riba itu paling tidak senang dengan orang-orang Islam. Maka disebut dengan apa namanya syariah muamalah. Itu prinsip-prinsip muamalah dalam Islam itu dicanangkan sedemikian rupa supaya tidak terjadi kedzaliman. Maka orang yang menggunakan syariat Islam dalam bidang ekonomi hari ini banyak yang mengakui dan merasa bahwa Islam itu benar, tapi dalam bidang ekonomi. Contohnya apa? Itu ada bank syariah, ada ekonomi syariah. Itu ya, bank syariah itu
banyak itu, cuma kemudian di merger beberapa itu, dan itu banyak ya. Ada beberapa tabungan, di antara tabungan itu yang ada di BSI itu yang tidak menggunakan bunga sama sekali dan menggunakan biaya. Itu rekeningnya paling banyak itu yang nyeneng, tidak pengen tersentuh dengan riba. Jadi hari ini gelem ora gelem itu main bank itu. Karena apa? Pembayaran kemudian apa transfer yang nganggo bank itu. Nah kemudian membuka rekening, karena nggak mungkin kan itu transfer yang membawa rekoso gitu. Kemudian membawa apa rekening di situ, kemudian lewat bank HP itu bisa untuk m-banking, itu bisa untuk beberapa hal, bayar listrik, bayar PDAM, ya bahkan bayar apa-apa itu sekarang pakai model seperti itu. Lah gelem seperti itu. Saya baru 3 hari ini gawe rekening. Sajane saya itu dari 98 setelah terjadi apa namanya obong-obongan itu nggak mau saya bayar rekening. Berapapun uang yang saya miliki tak kayaknya nggon lemari. Itu. Karena apa? Saya sudah merasa berkah. Orang duwe rekening itu berkah waktu itu. Dulu itu wah kayak mentereng. Kartu kredit itu pirang-pirang gitu. ATM itu eneng sing gul, eneng sing apa perak gitu. Babar BAS itu terus obong-obongan itu, kemudian merasa itu ora berkah. Kok duwe duit oke ning arep ngecake kaya piye itu sistem bank itu. Gitu. Nah sekarang itu anak mondok ya kudu duwe rekening gitu. Jadi anak-anak yang misalkan di Ibnu Abbas, anak saya itu kudu duwe rekening. Jadi atas nama anak saya kemudian nanti transfer ke situ. Nah saya titip sama teman-teman, titip perkewuh itu pirang-pirang tahun. Anak saya yang pertama itu sudah 7 tahun, titip transfer itu 7 tahun. Itu padahal ya sak transferan yang beda itu 2.500. Yang di apa dijoli ora gelem, wis ora apa-apa, itu kan marai perkewuh ya. Nah kemudian kemudian mempercayakan dengan namanya bank syariah. Ya, bank muamalat ya. Kemudian ada bank BSI, Mandiri dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Nah, artinya dipercaya, tapi dalam masalah politik itu Islam politik syariah itu ora itu. Nah ini. Nah, dalam bidang ekonomi dikembangkan ekonomi syariah. Bahkan orang-orang barat itu belajar tentang ekonomi syariah. Nah, namanya iktisad. Ini kadang-kadang orang Islam dewe ora gelem. Padahal itu milik kita, malah sing gunake kadang-kadang wong Cina. Ya. Dulu zaman Jungke itu waktu saya kecil itu sering disuruh ibu saya untuk belanja. Namanya ngene nyah gereng. Nyonyah cenggereng, bu karpe piye ora mudeng ya ben iki pokoke celuke nyonyah cenggereng. Ngopo? Nang kono kuwi yen adol jujur. Yen tuku lengo pet waktu itu kuwi yo yen 100 liter ya 100 liter. Yen tuku minyak apa itu minyak curah itu yang seliter ya seliter. Banyak itu laris. Gitu. Kemudian dibajutke anake di underpass itu. Karena nggone ora anu tapi ya tetap pelanggannya masih banyak. Tapi rata-rata itu orang lebih percaya kepada Cina. Kenapa? Itu Cina itu dalam tanda kutip mereka lebih sportif. Yang jujur jadi ya orang sportif dalam hal ekonomi. Nah, nggak ngelek-elek juga, tapi memang ya elek. Ini bukan syariatnya, bukan orang Islamnya, tapi personalnya. Biasanya ngono kuwi oknum. Itu oknum. Apa? Agak laris sithik gitu terus kemudian saling slogo. Banyak diantara teman-teman yang membuka usaha itu waris itu, udah percaya gitu. Kemudian ganti. Ada teman itu yang dodolan sate, yang pertama itu ya enak gitu, enak gede-gede gitu. Barang suwi-suwi itu kok mengkeret gitu, mengkeret rasanya kemudian sudo. Karena apa? Kemudian badi ini kurang oke, orang cucuk gitu. Nah, ya seperti itu, nggak stabil. Gitu. Dan banyak lagi dalam bidang-bidang yang lain. Nah, padahal dalam Islam itu kejujuran itu senantiasa. Maka ada surat namanya surat Al-Mutaffifin. Gitu. Bagaimana Islam itu menegakkan timbangan. Itu. Ya.
Dalam Islam itu banyak sekali arang-arang untuk bersikap jujur dalam muamalah, ya, bersikap jujur dalam timbangan, yaitu bersikap amanah dalam jual beli. Bahkan seorang sahabat senior namanya Umar bin Khattab itu dia memberikan batasan. Yang kue kenal karo wong, kue durung diarani kenal, yang kue durung melakukan 3 hal. Satu, itu yang kue durung memberikan amanah kepada dia, baik itu jual beli maupun meminjami barang atau uang. Gitu. Yang orang itu janjine jileh duit itu rong dino, itu ya dibalik ke rong dino. Nah yang kata konco diri, apalagi ehwan sendiri, kadang-kadang saya itu ngelakoni Pak, ngelakoni. Saya itu pertama kali ya dijileh duit itu 50 juta. Uang milik yayasan, kondonya harus dikopo gitu. Tak jilai kondo berapa hari gitu. Kondonya cuma 1 bulan, nanti dikembalikan gitu. Waktu itu sampai 2 tahun gitu. Saya itu harus bolak-balik itu ya. Kondo itu tambah sampai 100 juta itu, kemudian nggak balik-balik gitu. Kondonya itu padahal sudah 2 tahun gitu. Ada lagi yang guru cilik-cilik yang 100 juta itu ya oke kok duduk duitnya kok gitu. Yang mau 100 rupiah apa 100.000 ya masalah, terus rasa jileh wae. Nah, inilah ikhwan atau konco atau saudara semuslim itu. Padahal yang ngepasi aku utang nang BRI tanggung kurang 3 dino wis mumet ngopo goleke iuran sportif dong. Nah, itulah beberapa hal tentang iktisad ikhwan-ikhwan kita yang perlu ditarbiyai. Tapi yang jelas pada bab ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu gitu, bahwa Islam itu memiliki kemuliaan dalam bidang ekonomi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka sejarah membuktikan ketika Rasulullah itu hijrah dari Mekah menuju Madinah, ketika beliau itu membuat pasar, ya, waktu itu pasar ada di situ, pasar Madinah. Gitu. Yang mana pasar Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Gitu. Dan setelah umat Islam oleh Rasulullah dibuat inisiasi untuk membuat pasar sendiri, mereka itu kemudian kalah pamor. Itu karena apa? Akhlak adab berjual belinya kaum muslimin itu sportif. Gitu. Maka luar biasa ini Islam itu. Gawok, saya kenal ikhwan jamaah tabligh waris terus mung dodolan baju bekas. Ora promosi tapi jenengan buktekke wae. Pasar gawok kulon dhewe dalan kulon itu eneng mung dodol bakul bekas. Di situ sing jenggoten nganggo kopiah itu. Mesti laris diguyur wong terus. Nggih, cerak nggon alat-alat sepeda itu. Ya, pokoke kulon nggon jamu itu. Itu waris terus itu. Karena apa? Sportif. Gitu, sportif, gitu. Jadi milihnya barang bagus, dodolnya barang itu apa butuh gitu. Saya pernah mulati itu ada gamis waktu itu, gamis itu. Berapa ini akhi? Itu, ini 24.000. Lambi bekas 24.000 ya iso tinggu. Gitu, yang ra kenal ngono kuwi, rumangsane ngono kuwi regane 150. Gitu. Karena apa sih apik gitu, cuma bekas ngono wae. Gitu. 24.000. Loh, kenapa enggak 25 gitu? Ini jenengan 25, 24 aja sudah. Aku istuk bati kok gitu. Pokoknya banget itu sing do mruyuk. Gitu. Ya. Kebetulan saya itu seneng bekas gitu. Saya seneng baju bekas. Jadi yang tuku ngono ora larang ning wis etuk gitu. Waktu saya kelingan punya kenangan di waktu umroh itu tuku baju bekas, gamis bekas. Waktu itu regane itu cuma 10 real. Itu kalau di sini gitu, ulah itu regane 250 wapi gitu. Sampai sekarang tangguh Jumatan terus. Itu wong ora ngerti ya ora apa-apa. Gitu. Sing nonton YouTube ya mung sithik ya. Ora ngerti itu. Tangguh Jumatan terus, tangguh khotbah Jumat itu ya patut.
Itu karo tuku weton sing sini-sini itu yo kayaknya jauh itu. Jadi bapak-bapak dan saudara semuanya, Islam itu super, apalagi dalam ekonomi yang dibutuhkan orang banyak itu. Karena wattaqi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Maha tahu itu, setelah kamu fokus mencari akhirat, kamu jangan lupakan dunia. Dunia itu apa? Iktisad. Itu, iktisad. Jadi baik itu peternakan, kemudian perikanan, pertanian, ya, kemudian jual beli, semuanya diatur. Kenapa dalam pertanian itu kemudian ada zakat, ya? Yang zakatnya itu lebih banyak daripada zakatul mal. Kalau zakat mal itu 1 tahun yang sesuai dengan haul dan nisab kan cuma 2,5%. Tapi yang namanya pertanian itu bisa 10% kalau dia itu menggunakan air yang bebas, tidak beli. Itu, nah yang diesel gitu, itu namanya beli, itu cuma 5%. 5% kuali sawah sak milik jembari, ya. Sekian itu untuk apa? Sebetulnya kayak Indonesia itu selesai perkaranya tanpa harus hutang 10 triliun, ya, kok 10.000 triliun itu dengan zakat itu kalau digunakan dengan dalam tanda kutip syariat Islam, itu rampung itu zakat yang memang itu adalah hak dari semua masyarakat Islam ini, itu kemudian dikelola dengan baik. Karena memang zakat mal itu yang wajib untuk mengambil itu adalah pemerintah. Itu khud shadaqatikum, ambil hartanya, itu adalah pemerintah. Waktu itu Nabi Muhammad SAW. Jadi lazis, basnas itu partikulir, itu bukan pegawai dari, tapi lembaga yang disahkan. Gitu. Maka kalau itu menjadi lembaga betul dalam pemerintah, itu semuanya wajib untuk zakat. Dan itu selesai, utang-utang selesai, anak-anak terlantar selesai, kemudian anak-anak ini fakir miskin dan pasal 33 itu terrealisasi. Itu. Karena apa? Karena ini iktisad Islam itu luar biasa, ditopang dengan zakat itu selesai. Ya, maka kita dapatkan sejarah dulu ketika Imam Az-Zahabi menyebut ini menjadi Khalifah Rasyidin yang kelima. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau ini memerintah cuma 2 tahun lebih sedikit, ya, nggak sampai 1 periode. Di Indonesia kan 5 tahun. Itu beliau ini cuma 2,5 tahun kalau nggak salah. Memerintah waktu itu dan keadilan rata dan itu keberkahan benar-benar terrealisasi. Itu walau ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Ibnu Katsir mengisahkan hal ini dalam Bidayah wa Nihayahnya, ya, tentang Umar bin Abdul Aziz, beberapa termasuk keberkahan waktu beliau itu diperintah oleh orang yang adil itu ternyata berkah. Ya, dikisahkan satu saja waktu itu yang namanya gandum itu, umpama gede itu ya sak pari gogo lah. Itu gandum gede sidik lah. Tapi waktu Umar bin Abdul Aziz ini memerintah, Bu, yang namanya gandum siji itu gede itu sak plungsu kurma. Kalau sekarang ya sak plungsu kurma itu ya sak linju-linju itu. Berapa kali lipat yang dibandingkan dengan tadi gandum biasa. Gitu. Sekali nandur itu, padahal kalau 2,5 tahun itu mau digawe setahun pindo 4 kali. Maka waktu itu zakat itu nggak ada yang nerima, semuanya sugih kok. Ketika orang nawar-nawarkan zakat itu pada nggak mau, silakan berikan yang lain, aku sudah cukup.
Dikisahkan Ibnu Katsir seperti itu. Ya. Dikisahkan oleh Ibnu Katsir itu benar-benar merata. Orang golei orang yang menerima zakat itu sulit waktu itu. Hampir nggak ada. 8 asnaf nggak ada. Apalagi fakir miskin nggak ada. Karena keadilan beliau dalam memerintah dan karena ekonomi benar-benar dijaga. Itu. Umar bin Abdul Aziz ini adalah cucunya Umar bin Khattab. Itu lewat asing yang menikah dengan wanita penjual susu. Penjual susu yang waktu malam-malam diperintah ibunya untuk nyampur karena orang-orang Yahudi juga nyampur. Gitu. Campuran do susune dan regane nyanda, kono regane murah-murah karena orang Yahudi itu senengnya nyampur. Kudune regane itu seliter umpama di sini itu 15 ribu, itu dijual 10.000 karena apa? Dicampuri 10 liter campur airnya itu mungkin 3 liter atau 4 liter. Yang kroso susu nih tapi itu. Kemudian anaknya nggak mau itu karena diperintahkan oleh Amirul Mukminin untuk tidak boleh mencampur susu. Gitu. Dikatakan, bahwa Amirul Mukminin kan ya nggak tahu gitu. Kamu begini ya. Padahal nginde itu Umar bin Khattab. Gitu. Nah, ketika dia tidak mau itu menjadi tersentuhlah Amirul Mukminin, kemudian memerintahkan salah satu dari putra-putranya, dan waktu itu yang sanggup adalah Asim bin Umar bin Khattab. Nah, dari kelahirannya itu kemudian lahir cucu yang nanti menjadi Khalifah Rasyidin yang kelima, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya. Bahkan dikisahkan waktu itu, masya Allah, yang namanya zakat, yang namanya sedekah nggak laku. Dan banyak karomah yang ditulis oleh para ahli sejarah tentang Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini etisod ekonomi dalam Islam. Jadi bapak-bapak dan saudara semuanya, Islam akan mulia dengan syariat, dan syariat dalam muamalah itu paling detail Islam. Dalam utang piutang Islam itu paling preventif untuk menjaga privasi seseorang. Jadi dalam Islam itu yang namanya utang pakai borek, pakai borek itu jaminan ada. Kemudian sistem gade ada, tapi tidak zalim. Itu kalau sistem penggadian kini kondone menyelesaikan masalah mana tambah masalah. Tapi kalau Islam enggak. Itu sistem gadenya bagaimana? Itu banyak yang sekarang pegadian syariah juga ada. BSI itu ada pegadian syariah. Ya. Jadi gade syariah itu ada. Karena apa? Dirasa itu menguntungkan. Tapi juga biayanya tinggi. Terus kemudian orang berkata, wah jenengan nang BMT pegadaian syariah podo itu. Mereka membandingkan biaya kemudian itu. Padahal keberkahannya itu luar biasa. Itu. Maka banyak para asatidz, para syekh itu nggak apa-apa ketika kita itu tidak punya pilihan lain yang sempurna, memilih yang sebagian dilaksanakan itu nggak apa-apa. Itu kayak apa? Hari ini mungkin kita nggak bisa meminjam kepada saudara-saudara kita yang mungkin nggak percaya saja nih ya, yang mungkin nggak percaya. Kemudian jenis bank, itu. Tapi jangan bank konvensional, BMT lah, itu nanti dengan sistem apa, gitu. Walaupun nanti mungkin jumlahnya baik itu pembagian hasil mudharabahnya itu malah lebih tinggi itu kadang-kadang. Tapi ini bagian usaha untuk menjadikan Islam sebagai solusi. BMT ya, kemudian bank syariah. Nah, semoga saja Allah Subhanahu wa taala kemudian membuka lebar-lebar pintu keberkahan yang lain. Itu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semuanya, sering kita itu dapat masjid-masjid, dapat apa-apa gratis itu ya. Ada sebagian memang orang-orang Timur Tengah itu kemudian menyisihkan hasil-hasil mereka itu untuk pembangunan masjid-masjid.
Kemudian mereka tidak mau mengambil yang disebut dengan bunga. Di orang-orang Arab yang masih kuat itu mereka nggak mengambil bunga. Kemudian mereka salurkan ke tempat-tempat yang minim daripada kemudian diambil keuntungan itu oleh orang-orang kafir. Maka juga sampai di apa namanya di Indonesia dan lain sebagainya. Ada yang pernah titip kepada saya, apa bunga bank konvensional. Yang dijimuk timbangannya digunakan, kemudian dijimuk, gitu. Ada beberapa fatwa, ya, baik itu fatwa dari Dewan Fatwa ada Arab Saudi maupun syekh-syekh yang lain. Gitu. Bagaimana penggunaan apa namanya uang bunga itu? Apakah diterima? Boleh, asal digunakan kembali untuk dalam tanda kutip menyerang mereka. Artinya umpama ada uang-uang bunga gitu diberikan orang-orang yang terlilit hutang karena bank, gitu, dikembalikan, mereka dientaskan dengan bunga-bunga itu tidak apa-apa. Atau kalau tidak, itu digunakan hal-hal yang punya kepentingan umum dan itu biasanya itu agak sulit seperti WC, gitu, WC umum, gitu. Nah, itu juga boleh. Jadi iktisad dalam Islam itu menyelesaikan masalah, dan orang Islam dan orang umum itu paling apa namanya ya senang lah, paling senang ketika ekonomi itu baik, gitu. Maka Islam memberikan jaminan kepada orang-orang yang masuk Islam maupun orang Islam itu sendiri bahwa ekonominya akan baik. Dengan apa? Menjalankan syariat-syariat muamalah itu. Maka dalam fikih itu ada namanya kitabul muamalah, ada kitabul buyu, khusus namanya kitabul buyu. Ada kitab tentang apa, bab tentang babul buyu. Apa itu? Bab jual beli. Itu jual beli dalam Islam. Itu kalau jual beli orang Islam itu kan namanya jual putus. Itu kue tuku duitnya wis tak tompo, barangnya wis mbok tompo, wis pokoke ora tanggung jawab bar kuwi wis mbok tak tontoni. Wis mbok tonton, wis tak dudoi barangnya gitu. Tapi dalam Islam enggak. Di Islam itu dikenal dengan namanya khiyar. Ya, khiyar. Khiyar itu apa? Khiyar itu tidak jadi melanjutkan jual beli itu karena beberapa hal. Ada namanya khiyar majlis, ya. Kemudian ada namanya khiyar aib, gitu. Semuanya boleh itu, walaupun ya sudah pergi dari tempatnya atau masih di tempat situ, aku rasa itu ora seneng karo barangnya, lah mau wis anu mbok bayar, iya nih rasa seneng, enggak apa-apa. Itu namanya khiyar. Nah, itu perjanjian dalam hal jual beli. Nah, kemudian jual beli barang-barang yang diperbolehkan, gitu. Itu termasuk air itu dilarang, gitu. Kemudian kok ada air mineral kemasan, gitu, itu biaya produksi. Kalau ada orang niat jual air itu tidak boleh, jual kucing misalkan. Nah, itu Islam. Jadi mana-mana yang dijual, mana-mana yang tidak boleh itu diatur, gitu. Semuanya untuk mendapatkan berkah daripada kehidupan ini, gitu. Termasuk jual beli organ, ya, mau beli ginjal, mau beli jantung, itu diatur itu. Kalau itu dalam zaman Nabi belum ada, kemudian ada fikih-fikih kontemporer. Itu yang keempat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang kelima adalah ya, kuatul Islam. Yang kelima adalah al-jihad. Ya, al-jihad. Al-jihad ini rada medeni. Jadi ora apa-apa, Islam itu ada sekian ayat tentang jihad, gitu. Dan dengan jihad itu kemuliaan Islam, gitu. Bahwa jihad itu pahalanya luar biasa. Maka disebut oleh Rasulullah SAW yang namanya jihad itu dirwatul manab, dirwatus sanam minal Islam. Dia adalah puncak ketinggian daripada ibadah Islam. Tidak ada yang nandingi, tidak ada yang nandingi. Saya pernah itu krungu ya dari seorang ustadz, itu, tapi banyak bisa dipatahkan karena ayatnya ada, hadisnya ada. Itu, ini cuma kisah.
Gitu. Kisahnya apa? Kisah ada orang yang meninggal dunia, itu dia mati syahid. Kemudian ada orang yang masih hidup lama, gitu. Kemudian dia mati pada usia tua. Kemudian dia mimpi, itu yang tidak syahid itu malah masuk surga sendirian, gitu. Kok masuk surga duluan dari yang syahid? Itu dan itu dijadikan dalil bagi orang-orang merasa jihad wae. Oh, jihad itu perintah. Itu, perintah. Maka dalam Islam itu ketika jihad itu masih bergelora, baik personal maupun jamaah maupun sebuah bangsa, itu akan mempunyai izah, mempunyai kemuliaan. Ya, negara yang memiliki senjataan lengkap, militernya lengkap, askarinya lengkap, mesti diledeni kayak Amerika ini. Cuma motivasinya Amerika bukan jihad, gitu. Negara kecil yang memiliki ruhul jihad seperti Afghanistan diwedeni, Amerika kalah, Rusia kalah, gitu, dihormati, gitu. Tanpa syarat tuh Amerika itu keluar dari Afghanistan, gitu. Karena apa? Gelora jihad. Maka kalau kita itu nggak punya ruhul jihad, gitu, lemah kita, gitu. Orang yang memiliki jihad berat. Contohnya begini, di Solo itu kan kadang-kadang eneng sing sweeping, terus wong mendem-mendem itu agar perlu jihad kan sedih. Tuh, baru perlu aja, eneng kendaraan pokono itu harap grobek wong mendem itu, ya itu wedi apa jihad gitu, eneng jihad. Dulu, ya ini kan hari pahlawan ini bapak-bapak ibu-ibu, ya ketika nikah, ya yang dikomandai oleh Inggris waktu itu datang ke Surabaya, itu geloranya itu gelora jihad. Bung Tomo itu geloranya gelora jihad, ora NKRI harga mati tapi Allahu Akbar. Beliau sendiri mengatakan, aku bingung waktu itu mau menggelorakan semangat perjuangan itu dengan apa. Kemudian aku gelorakan Allahu Akbar dan arek-arek Surabaya kemudian berani maju dengan bom runcingnya, gitu. Dan kita ketahui dua jenderalnya mati ditusuk sama bom runcing, ya itu menjadi prestasi besar ngantek apa Inggris ngamuk itu. Jenderal Manabi itu sembunuh itu arek Surabaya. Waktu itu geloranya itu gelora jihad, gitu. Iki tiga jihad. Ya. Gelora jihad pahlawan itu. Jadi pahlawan waktu itu geloranya gelora jihad. Dan Londo wedi betul waktu itu. Pangeran Diponegoro diarani perang padrinya Jawa. Geloranya gelora jihad. Gitu. Kemudian Imam Bonjol yang di Sumatera itu juga geloranya gelora jihad. Indonesia itu dibebaskan dari penjajahan Londo dan Jepang itu geloranya gelora jihad. Maka kemudian wedi, artinya wedi punya izah. Nah Islam itu sendiri bilang jihad itu menjadi apa namanya jual beli yang baik. Maka disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 111. Itu tadi saya baca di waktu maghrib itu. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu harta dan jiwanya. Siapa mereka? Orang yang berjihad. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtulun aw yuqtalun. Mereka yang berjihad untuk memerangi musuh-musuh Islam dalam rangka untuk menegakkan kalimatullah yang mulia itu baik dibunuh maupun terbunuh, termasuk membela hartanya sendiri, termasuk membela bangsa kita ini yang merdeka ini kok mau dijajah lagi, itu jihad. Kalau muaranya dalam rangka li'ihlali kalimatillah, itu. Maka jihad itu kemudian disebutkan di situ, gitu. Wabasyiril ladina yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtulun wa yuqtalun
wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi ba'ikumul ladzi bay'atum bih. Sungguh beruntung orang yang berjual beli dengan Allah, artinya orang yang berjihad di jalan Allah itu untung tenang. Yang mati syahid, yang hidup mendapatkan kemuliaan dengan kemenangan. Maka sembunyiannya sing marai daweti itu iskariman au mutsyahidan. Sudah perumuatan bapak-bapak ibu-ibu, kita lanjutkan di lain waktu. Insya Allah masalah jihad ini penting sekali untuk kita kupas biar kita ini tidak mati dalam cabang kemunafikan. Karena ada hadis mengatakan yaitu barang siapa yang mati ya, tidak memiliki niat untuk berperang dan belum berperang, yaitu maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Maka kita gelurakan dalam hati kita, walaupun kita mohon pada Allah yaitu untuk mati syahid, walaupun yaitu kita mati syahid di tempat tidur sebagaimana Khalid bin Walid. Berapa ratus kali peperangan yang diikuti, jihad yang diikuti, tapi Allah menghendaki dia mati di kasur atau di tempat tidur gitu. Dan kita bisa saja, karena nanti kita bahas tentang model-model dan macam-macam syahid, itu banyak sekali. Dan bagaimana supaya kita ini mampu untuk berjihad. Ibu-ibu harus berjihad. Dulu itu ada namanya Ummu Qamsah, jihad, ada Sofia, jihad, itu. Dan ternyata jihadnya itu ada macam-macam. Walaupun tidak ada perintah khusus bagi ibu-ibu, jihadnya ibu-ibu itu haji, itu. Tapi ketika musuh itu datang, itu ibu-ibu itu merupakan garda terdepan untuk kelangsungan jihad, logistik, kesehatan, tahrid, itu ibu-ibu, para ummahat. Gitu. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk insyaallah pembahasan jihad fisabilillah sebagai anasirul quwwah fil Islam. Setelah tadi kita membahas tentang iktisadi atau ekonomi dalam Islam. Kita berdoa semoga Allah memuliakan dengan izah Islam ini oleh kaum muslimin baik di Indonesia atau di sekitar kita atau di seluruh belahan dunia, sehingga Islam benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Innal izzata lillahi jami'ah, dan semua izzah itu dari Allah, milik Allah, kemudian diberikan kepada kaum muslimin dengan an-nasrul quwwah fil Islam. Demikian kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.